dengarlah bangsa Israel, Tuhan kita itu Tuhan yang esa, gitu ya. Jadi kalau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, mengapa dia mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum dunia dijadikan? Atau dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Lalu dikatakan di sini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam Alkitab pun tidak pernah mengatakan bahwa saya bukan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya saya bukan Tuhan. Itu yang menjadi permasalahannya. Lalu kalau kita secara eksplisit mengatakan bahwa gimana saya Tuhan, pasti tentu tidak ada. Tetapi dengan istilah itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau memang apa yang dipahami oleh orang Muslim memang berbeda ya, pemahaman antara Kristen dan Islam. Sampai kiamat dunia pun tetap akan ada namanya yang perbedaan dan pendapat atau dasar yang berbeda. Kalau Islam kan mengimani yang namanya Al-Quran, dan Kristen mengimani tentang Alkitab ya beda. Teologinya berbeda. Itu. Jadi kalau orang Islam itu dikatakan bahwa dia percaya Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau dilihat bahwa ada hadis yang dikatakan palsu, tetapi yang palsunya itu kenapa nggak dihapus saja gitu? Kata Bang Adis, dia mengatakan bahwa dia mengusulkan semua hadis itu artinya dihapus semua, daripada membuat orang memilih-milih mana yang palsu, mana yang asli. Lalu kalau ditanggapi bagaimana sih menemukan ini hadis asli, ini hadis palsu, atau hadis bagaimana itu? Nanti ditanggapi oleh Abang dan Bapak ya. Boleh dijelaskan itu ya. Apa sih kenapa ada hadis yang tidak dipercaya gitu? Nah, kemudian tentang silakan. Sepanjang ya. Oke. Lanjut silakan. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34. Coba didengarkan secara seksama. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Satu. Yang kedua, tolong didengarkan. Yohanes menuliskan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Yesus menyatakan bahwasanya aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tolong digunakan akal untuk menelaah pernyataan-pernyataan Bible ini. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalaupun Yesus berkata, hai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang menciptakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mencukupkan segala yang kalian butuhkan. Alam semesta ini adalah ciptaanku. Bagi orang berakal, ucapan Yesus itu bukan bertanda Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, apa yang kau dengar keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Hanya orang stupid, bin bahlul, and sedikit dongots yang menganggap Yesus itu Tuhan karena ucapan tersebut. Sekali lagi, hanya orang stupid dan dongots, sedikit beleng-beleng, yang mengatakan Yesus ini Tuhan loh. Kenapa? Yesus berkata, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Hai saudara,
Pelajari dulu dengan baik. Coba rangkul akal yang paling berharga pada diri Anda. Pencipta langit dan bumi itu Tuhan entitas tunggal yang absolut, yang tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa dilihat, suaranya tak terdengar. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, manusia, mau dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keduanya, tanpa ayah ada ibu, tanpa ibu tanpa ayah, semuanya yang disebut manusia itu hanyalah ciptaan makhluk. Yesus sedikit agak tinggi levelnya dari manusia biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan. Jadi apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu firman Tuhan, bukan firman dia. Jadi jangan dianggap Tuhan. Sama seperti kalau orang stupid, tak ada kemudian akal sehatnya, datang Bang Suma di kampungnya, tiba-tiba Bang Suma naik ke atas pohon besar, lantas Bang Suma mengatakan begini, innani anallah la ilaha illa ana, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang tidak berakal tiba-tiba datang menyembah Bang Suma, padahal Bang Suma sedang membacakan firman Tuhan. Bagi orang berakal tahu, yang berucap ini anak Maria, manusia, kadang sedih, kadang ngantuk, kadang lapar, kadang ketakutan. Berkata seperti itu hanya karena dia adalah dititipin firman oleh pencipta kepadanya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Itu bagi orang berakal. Ini kesalahan fatal. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara Kristen ini bukan cuman bodoh, tapi memang memperbodoh diri. Maaf, itu fakta, itu real. Kemudian Anda bertanya tentang hadits. Kalau berbicara mengenai hadits, itu berarti berbicara mengenai pengabaran. Mana yang palsu, mana yang asli? Yang palsu, yang tidak nyambung kepada baginda Rasulullah. Hanya berkata, Nabi Muhammad berkata loh. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak pernah berkata. Tapi dikatakan hadis riwayat. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Seperti misalnya hadis riwayat Ibnu Umar, Bang Suma berkata, pada suatu hari aku mendengarkan kemudian Kandito berucap, beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping telaga yang ada di Madinah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa selama 7 hari, maka 7 kalanya berhati-hatilah, bisa jadi dia puasa setengah hari. Hadis riwayat Fandi. Bisa, kenapa tidak? Apatah lagi kalau diembel-embelin pakai bahasa Arab, sudahlah, orang dongots pasti percaya, wah ini hadits. Nah, itulah levelnya edits, itulah levelnya kiamat. Hadits itu dikatakan palsu ketika disandarkan kepada Rasulullah, tapi tidak sampai kepada Rasulullah, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kalau hadis sahih, tangga sanadnya itu sampai. Sahabatnya mengatakan, istrinya mengiyakan, keturunan sahabatnya mengiyakan, sampai kepada penulis semuanya mengiyakan. Satu sama lain saling bersambut. Nah itu saling bersambut. Nah itu Islam itu tak ada yang boleh ditutupi. Kita punya santri, kita punya santriwati. Mereka harus belajar tentang hadis. Mana hadis maudhu, mana hadis hasan, mana hadis sahih, dan lain-lain sebagainya. Mereka harus tahu pembagian-pembagian hadis itu supaya tidak disesatkan. Jangan malah dihapus, enggak, harus dipelajari. Ini loh hadis yang bertentangan dengan ijma'. Ini loh yang bertentangan dengan sunnah. Ini loh yang bertentangan dengan Al-Quran. Harus. Kenapa? Islam ini untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Tak boleh ada disembunyikan, sama seperti surah Paulus di dalam pengakuan Paulusnya. Aku heran, kenapa Cak Ayu? Begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Oh memang ada Injil lain? Iya ada, yang bukan aku beritakan, itu adalah Injil palsu. Kok bisa? Injil Thomas ditolak, Injil Filipus ditolak, Injil Maria ditolak, Andreas ditolak. Kenapa ditolak? Apa dasar penolakannya? Siapa yang menentukan ini sahih, ini tidak? Yang menentukan siapa? Gak ada yang bisa menjawab. Nah, karena itulah kemudian ketika saudara berbicara mengenai hadits,
hadis sahih, hadis maudhu, hadis dhaif. Saya pun ingin mengatakan kepada saudara bahwasanya untuk duduk Bible Anda yang Anda imani ini, untuk duduk setara dengan hadis palsu aja itu nggak bisa. Hadis lemah, hadis lemah. Jadi hadis Anda, kitab Anda itu cocoknya duduk dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas, memberitakan dalil Lukas. Kemudian Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus, memberitakan dalil Paulus. Kemudian Yesus juga tidak pernah duduk bersama dengan Petrus, penulis Markus dan Lukas dan seterusnya. Itu nggak pernah. Seperti itu saudara ya. Jadi kalau hadis saudara itu apa, kitab saudara kalau dalam Islam, kitab saudara, kitabnya orang Kristen kalau pandangan Islam itu adalah hadis maudhu alias hadis palsu. Itu kalau di Islam. Silakan. Oke, memang penjelasannya panjang lebar ya. Kalau menurut Islam ya pasti tentunya kalau Alkitab itu seperti hadis kalau menurut pandangan Islam. Tetapi bagi kaum Kristen ya begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita berbicara dari sudut pandang yang sama ya begitupun pemahaman Kristen tentang Al-Quran pasti pemikirannya juga berbeda gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan Bang Suma tadi, kalau sebenarnya di dalam Kristen itu kita melihat bahwa Yesus, di dalam diri Yesus ada dua natur, yaitu ilahi dan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tidak berasal dari Bapa, itu menunjukkan bahwa dia itu sebagai natur manusia, atau dia berbicara sebagai natur manusia. Karena kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur, yaitu ilahi dan manusia, dan itu tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah perbedaan di dalam Islam dan Kristen. Hanyalah saya mengetahui bahwa memberitahukan bahwa pandangan Islam tentang Kristen itu sangat berbeda. Makanya saya nggak ada niat untuk berdebat karena dasarnya aja berbeda. Dasarnya aja tentang pemahaman tentang Alkitab itu sangat berbeda. Kalau di dalam Alkitab saja ditulis beribu-ribu tahun, sedangkan Al-Quran itu ditulis dalam periode yang jangka dekat ya, mungkin pada masa yang singkat gitu. Itu sangat berbeda. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Alkitab itu adalah seperti hadis atau seperti hadis palsu, itu merujuk pada yang namanya menjelekkan agama lain. Tetapi kalau saya nggak ada menjelekkan agama lain karena dasarnya itu berbeda, dasarnya pemikirannya itu berbeda gitu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus itu pasti Tuhan, dia adalah Tuhan. Dasarnya itu karena memang dibuatkan dalam Yesaya bahwa dia akan datang ke dalam dunia. Di dalam kitab Mika bahwa dikatakan Yod-Heh-Vav adalah juru selamat. Di dalam Keluaran dikatakan Keluaran 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk dunia gitu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti dia mengutus dirinya untuk umat manusia. Lalu dikatakan dalam Alkitab bahwa bagaimana Allah itu mempermuliakan anaknya, Tuhan itu Bapa itu mempermuliakan anaknya, seperti anak mempermuliakan bapaknya gitu. Ilahi mempermuliakan Yesus, bagaimana Yesus mempermuliakan anaknya. Itu di dalam kitab Yohanes. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan mengutus dirinya kepada dunia, itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15 gitu. Lalu selanjutnya tentang Bang Is, biar tidak kepanjangan, mending TikTokan aja ya. Jadi ada yang dibahas satu tema, satu ayat, itu dibahas dulu sampai selesai, terus lompat ke ayat lain gitu mungkin Bang Is. Supaya enak. Gimana? Iya betul. Saya coba minta dikerucutkan lagi saudara. Yesus Anda katakan dua natur. Iya. Ketika Yesus itu manusia, apakah dia juga Tuhan sekaligus, atau Tuhannya hilang dulu
jadi manusia dulu selama 30 tahun, habis itu nanti jadi Tuhan kembali. Atau gimana? Apakah bersamaan Tuhan sekaligus menjadi manusia, atau memang murni manusianya? Pada saat dia manusia adalah manusia seutuhnya, nanti setelah selesai sisi kemanusiaannya baru kembali kepada ketuhanannya. Atau masuk ke dunia ini sekaligus dua natur, sekaligus dia manusia, sekaligus dia juga Tuhan. Maksudnya pada saat dia netek ke ibunya, Tuhan dan kemanusiaannya sama-sama netek. Atau gimana ini maksudnya? Bergantiankah misalnya Tuhan, habis itu Tuhan cuti jadi Tuhan, habis itu jadi manusia, tidak ada sisi kemanusiaan, nanti setelah kemudian keluar dari bumi jadi Tuhan kembali, atau gimana maksudnya? Sebenarnya Bang, saya itu tidak bisa menjawab dengan sempurna ya, karena saya juga masih kurang paham Alkitab sepenuhnya. Jadi kalau saya hanya gitu. memberitahukan apa yang saya tahu ya. Kalau kita berbicara tentang natur Tuhan Yesus itu, saya mengakui keterbatasan saya bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah natur manusia 100%. Kenapa dia bisa lapar, haus? Kemudian dia adalah Allah karena dia adalah Tuhan. Kenapa dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia sudah ada. Dia sebelum Abraham dia sudah ada. Dia mengatakan saat dia mengucapkan itu, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Di dalam pemahaman saya itu saya juga kurang paham nanti. Saya kurang paham. Kenapa Anda memberatkan diri Anda dengan sesuatu yang tidak berdalil? Kenapa enggak yang berdalil aja kemudian Anda pakai? Misalnya gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa enggak pakai itu? Kenapa Anda harus mempersulit diri? Saya juga bingung untuk menjelaskan itulah. Kenapa Anda mau menjelaskan sesuatu yang Yesus tidak pernah ucapkan? Kenapa enggak percaya aja kepada ucapan Yesus? Bukankah dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia? Kenapa harus melalui Anda sendiri? Kenapa enggak melalui Yesus saja? Apa yang Yesus katakan itulah yang Anda imani. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat. Kenapa Anda enggak nisbahkan sepenuhnya aja kepada ucapan Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dariku adalah dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Kenapa enggak pakai pola Yesus saja? Kenapa harus Anda tamat nambahin ada sisi keilahian? Dari mana sisi keilahian ini Anda dapatkan? Pada saat dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, dia berkata sebagai nabi, dia berkata sebagai rasul. Di mana Tuhan sudah menentukan dia untuk jadi nabi, jadi rasul untuk Bani Israel. Jauh sebelum manusia dicipta, dia sudah ditentukan untuk menjadi nabi. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebelum dunia ada. Kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Kenapa enggak percaya kepada Yesus? Kenapa harus ada embel-embel dua natur keilahiannya? Dari mana natur keilahiannya? Aku sulit untuk menjelaskan. Ya memang karena enggak ada. Mustahil manusia punya natur ketuhanan. Yang namanya manusia, yang namanya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan tidak mungkin jadi manusia, manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Makanya saya bertanya, dua natur itu maksudnya gimana? Begitu turun ke bumi, dua-duanya adalah Tuhan dan manusia menyatu. Begitu dia netek, Tuhannya juga netek. Begitu dia tidur, Tuhannya juga tidur. Begitu dia ketakutan, Tuhannya juga ketakutan. Atau manusia, sebelum jadi manusia, pensiun dulu jadi Tuhan. Kamu istirahat dulu jadi Tuhannya. Ya paman, aku turun dulu pura-pura jadi manusia ya. Nanti setelah itu aku kembali kepada Tuhan, ketuhananku. Memang kayak gitu caranya? Atau gimana ini? Anda nggak bisa menjelaskan. Berarti itu cuma akal-akalan. Kenapa tidak kembali kepada pola Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Loh, kesaksian Yesus lebih hebat dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Anda tidak percaya? Alamak. Apa kesaksian itu? Bahwa segala mukjizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang aku perlihatkan, yang aku lakukan di depan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah loh, kesaksiannya dia utusan. Kenapa enggak percaya kepada kesaksian Yesus? Kenapa harus percaya kepada kesaksian para pemungut perpuluhan? Kenapa enggak percaya kepada kesaksian Yesus ini? Tentang Yesus, kesaksian siapa yang lebih sah, yang lebih valid, yang lebih sahih? Kesaksian orang atau kesaksian Yesus? Ya kesaksian Yesus lah paman. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah yang sahih.
Aku Yesus bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Udah selesai. Ini Kristen, kenapa maksa kali Yesus itu harus setara dengan pencipta? Sedangkan dia bersaksi, aku bersaksi segala pekerjaan. Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang mati hidup, kemudian air menjadi anggur, makanan satu roti menghidupkan 5 orang, mengenyangkan 5.000 orang. Semua itu aku lakukan sebagai saksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kenapa enggak beriman? Bukannya Yesus itu jalan, bukannya Yesus itu adalah kebenaran, bukannya Yesus itu hidup. Kenapa enggak percaya kepada dia sih? Kenapa justru kami umat Islam yang percaya kepada dia? Kalian siap hari, siap malam membawa namanya Yesus, 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 Yesus. Tapi pola kepercayaan kalian bertentangan dengan ucapan Yesus. Kami yang bukan pengikutnya justru mengimani ucapan-ucapannya. Wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan kepadamu. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian tidak menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Kok kalian justru nggak percaya? Yang mana sebenarnya pengikut Yesus ini? Umat Islam atau Kristen sih? Oke bang, udah Iya, langsung bang. silakan, Oke. silakan. Kita kan sama-sama orang Sulawesi bang. Iya, baguslah kalau gitu. Jadi ngomongnya santai aja bang. Iya, saya sangat santai nih. Kalau saya nggak santai nih menyala ini asap. Ini api. Iya. Oke, hanya saya memberikan statement. Saya akan Iya, turunnya. Saya nggak ahli dalam berdiskusi ya. Saya nggak ahli dalam berapologet. Jadi kalau mau cari orang Kristen, cari yang lebih yang jago lah dalam berbicara gitu ya. Saya kurang mampu gitu ya, hanya menyampaikan setengah-setengah gitu ya. Hanya saya memberikan statement saya bahwa saya tidak mampu mengkem-ngem nama Tuhan, maksudnya membungkus Tuhan, membungkus pengakuan Tuhan, membungkus begitu kuasanya Tuhan ya. Kalau saya tetap percaya bahwa Yesus yang esa bisa Tuhan yang esa bisa menjadi pribadi, itulah hebatnya Tuhan kami. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, bisa menjadi 3 pribadi, itulah saya percayai. Kalau Bang Suma tidak percaya itu tidak masalah, karena memang perbedaan dasarnya gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa memang Yesus itu bisa mengampuni dosa tanpa ada rasa bersalah, dia itu membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa orang tanpa orang itu bersalah kepadanya gitu. Jadi dikatakan bahwa memang ada yang memang kurang dipahami, yang tidak dipahami oleh manusia ya. Jadi kalau saya melihat Yesus itu sebagai Tuhan, mengapa saya menaklukkan diri saya kepada Tuhan? Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu ketika dia Tuhan Yesus bangkit itu, banyak orang yang menyembah dia. Di dalam kisah para rasul itu, mereka tunduk, lalu Tuhan Yesus naik ke surga berlutut. Lalu ketika Tuhan Yesus ada di ruang ruang maksudnya tempat pencurahan Roh Kudus itu ya, di mana itu saya lupa ayatnya. Jadi mereka secara tiba-tiba di situ mereka mengaku sebagai yang disembah gitu. Itu yang saya pahami. Jadi kalau Bang Sumat mau diskusi sama orang yang lebih jago gitu ya, kan saya kurang berpengetahuan, saya kurang bisa berkata-kata gitu ya. Saya mau turun ini karena memang pemahaman saya berbeda. Saya tetap percaya meskipun saya dihujat, saya tetap percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Karena saya mengakui bahwa saya adalah manusia berdosa dan Tuhan Yesus itu untuk datang ke dalam dunia untuk menebus saya gitu. Jadi saya tetap meskipun saya dihujat, meskipun itu tidak masalah ya. Yang komentar juga nggak apa-apa karena memang iman saya itu tidak bisa dipaksakan. Saya percaya iman saya itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya saya tidak bisa pindah-pindah gitu karena itu yang saya yakini gitu. Jadi mau cari yang lebih pintar gitu. Silakan. Siap, saudara. Jadi gini, sebenarnya bukan ya silakan. Ini sebenarnya bukan masalah pintar atau cerdas.
Titik tumpunya itu adalah kelihaian kemudian untuk menipu diri sendiri. Jadi orang Kristen itu bukan cerdas ataupun pintar atau tidak cerdas, bukan. Bagaimana mereka kemudian pintar menipu diri. Sama seperti saudara kita ini Bang Is. Anda mengatakan banyak orang yang menyembah Yesus. Silakan Anda jadi pengikut orang-orang yang menyembah Yesus, silakan. Tapi Yesusnya sendiri gimana? Banyak orang Bang yang menyembah Yesus. Ya udah ikutlah sama orang itu. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus ini mau diikuti. Yesus ini menyembah atau disembah sih Yesus ini. Yesusnya ini menyembah atau dia minta disembah? Yesus menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Sekarang kalau Anda mengatakan dia adalah jalan, apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menyembah dirinya kah? Atau menyembah yang mengutus dirinya? Jalan yang ditunjukkan adalah menyembah yang mengutusnya, bukan menyembah dirinya. Itu jalan yang ditunjukkan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda sedang memadukan antara Kristus yang menyesatkan orang dengan Yesus yang adalah anak Maria, Nabi Rasul untuk Bani Israel. Kalau saudara saya mengatakan biar bagaimanapun saya tetap menyembah Yesus, silakan. Silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah mengikuti Yesus dengan menyembah Yesus? Tidak. Mengikuti Yesus sama dengan menyembah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Itu baru mengikuti Yesus. Tapi kalau menyembah Yesus, itu mengikuti orang-orang Roma, mengikuti orang-orang Katolik, mengikuti orang-orang Yunani, mengikuti orang Barat, bukan mengikuti Yesus. Bedakan antara mengikuti orang Barat dengan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, berarti yang disembah adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Apa itu? Coba lihat bagaimana Yesus ke sinagoge, ke bait suci. Apa yang dilakukan di sana? Disembah atau menyembah? Beliau sibuk menyembah. Kenapa enggak diikutin? Bagaimana cara Yesus menyembah kepada Elohim? Sujud. Kenapa enggak diikutin? Kenapa mengikuti orang Barat? Habis itu orang Barat yang diikuti, tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir orang-orang yang seperti ini. Menjual nama Yesus kemana-mana, tapi pada implementasi pergerakan keyakinannya, justru menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Makanya Yesus mengatakan, Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tuh, kata Yesus tuh. Loh kok orang datang selama 3 tahun mengajar kepada Bani Israel. Sibuk, siang, malam, sore, pagi, petang. Sibuk ngajarin muridnya. Bagaimana menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh kok tiba-tiba ada yang sibuk nyembah dirinya? Maka enggak murka Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa idha khusyiran nasu kanu lahum a'ada. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti. Di hari kemudian nanti. Di padang mahsyar kelak. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia terhadap Dia yang bukan Tuhan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Makanya Yesus mengatakan itu, oh aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus? Kenapa? Karena Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Eloa, Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Kristen justru mengajarkan anak-anak keturunannya menyembah kepada Kristus yang bukan Tuhan. Makanya saya bertanya tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, itulah cerminan bahwa Anda sedang melantik yang bukan Tuhan agar dianggap Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad.
Tidak ada natur-naturan, gak ada. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan makhluk, tidak setara, tidak selevel, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah melihat wujudnya, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Begitu juga Nabi Musa di dalam Keluaran 30, Keluaran 33. Itu Musa mengatakan, dikatakan dalam kitabnya, tidak ada orang yang melihat Bapa itu bisa hidup, pasti mati. Ya memang gak bisa kita melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Tuhan itu. Yesus bukan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, lalu kamu siapa? Ya aku bukan Bapa lah. Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, tapi kau minta aku pertunjukkan mana Bapa itu. Padahal kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa sih kau minta lagi untuk ditunjukkan? Tidak ada orang bisa melihat Bapa, nggak ada. Baca Yohanes 1 nomor 18. Tak ada. Tapi aku sebagai anaknya, sebagai hambanya yang kudus datang untuk menyatakan dia. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begini. Aku yang diminta oleh Dia yang Maha Kuasa untuk datang membimbing kamu sebagai gembala agar kamu bisa kembali kepadanya. Aku. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa yang tidak bisa terlihat itu, cukup kau lihat aku. Jadi kalau kau ingin mendengarkan suara Bapa yang tak terdengar itu, cukup kau dengarkan aku. Sebab apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat kepada Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lihat aku. Cukup dengan melihatku, kamu sudah melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, Cak Ayu. Sama seperti kami. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah sama taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu adalah Allah. Sama seperti ketika Bapak Prabowo mengutus kemudian menteri datang ke Makassar. Pak Prabowo mengatakan kepada menterinya, datanglah ke Makassar, sampaikan kepada mereka hari Senin berikutnya mereka harus menggunakan pakaian batik. Maka menteri datang ke Makassar mengatakan apa? Kalian semua hari Senin harus menggunakan kain batik, pakaian batik. Mendengarkan Pak Menteri sama dengan mendengarkan Pak Prabowo. Melihat Pak Menteri sama berarti melihat Pak Prabowo. Artinya wakil Tuhan, wakil Prabowo, ketika kita hargai sama halnya kita menghargai Pak Prabowo. Ketika kita terima dia di Makassar sama halnya kita menerima Pak Prabowo. Kalau kita tolak Pak Menteri di Makassar sama halnya kita menolak Pak Prabowo. Menolak Yesus sama halnya menolak Tuhan. Menerima Yesus sama dengan menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Begitu polanya dalam beragama. Tinggalkan ajaran pagan itu. Yesus sekalipun naik ke gunung yang paling tinggi, lalu kemudian berkata, wahai seluruh isi bumi, ya paman, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. minum. Ini Yesus minum. Dengarkan, saya ulang lagi. Dengarkan wahai kalian. Aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Minum dulu Pak Yesus, minum lagi. Dia di situ menandakan bahwa dia makhluk, dia manusia, dia butuh air, dia butuh minum, butuh tidur, butuh makanan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Menandakan bahwa dia manusia. Lantas kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara, dia wakil Tuhan. Dia utusan Tuhan turun ke bumi melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam, lahir tanpa ayah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi jangan kemudian kau lantik dia setara dengan yang mengutusnya. Jangan. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sama dengan ente pada harus mengenal dua hakikat, dua sosok. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal utusannya Yesus.
Jangan kau tuduh Yesus itu anak zina. Jangan kau tuduh Yesus itu sebagai anak haram. Jangan kau tuduh Yesus itu anak pelacur. Jangan kau tuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Jangan! Dia adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Beliau adalah jalan menuju Allah, bukan Allah. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul. Tidak ada orang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Jangan pula jalan dari Makassar ke Monas dianggap Monas. Jangan. Itu beleng-beleng namanya. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju Allah bukan Allah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Yesus jalan, coy, bukan tujuan. Tapi Kristen lucu, dia melipat jalan raya ini untuk menutupi kemudian Monas agar dianggap jalan raya ini juga Monas. Itu namanya beleng-beleng. Orang Cina mengatakan itu bahlul. Tidak seperti itu polanya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dudukkan dia pada perkara yang sesungguhnya. Sama, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, telah datang Rasulku kepadamu mengajarkan kebenaran, membawa kemudian cahaya berupa Al-Quran dan membawa keselamatan berupa Al-Quran, dan dia cahaya sebagai Nabiullah kepada kalian. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Di zaman ini, zamannya Nabi Musa, tak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Nabi Musa. Zamannya Yesus, tidak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu caranya, Bung. Beragama itu kudu wajib berakal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jangan pula kau akal-akalan. Dua natur apa? Apa yang dua natur? Begitu dia turun ke bumi, mama dingin, ma. Bapak kemana? Sang Tuhan kemana? Yang dua natur ini kemana? Mana yang satu naturnya? Oh, lagi tidur. Kayak mana ceritanya Anda melantik manusia biasa seperti ini, setara dengan pencipta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba sesekali selancar kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Sekali-kali selancar ke sana. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Kan begitu. Itu baru betul. Jadi Yesus itu perkaranya adalah ketika roh kebenaran itu ditumpahkan ke atas muka bumi, kata Yesus, maka orang-orang yang tertimpa dengan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Islamlah itu. Bukan Kristen. Kristen itu bukan roh kebenaran yang datang kepada Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Roh kemana yang ngajarin menyembah anak orang selain daripada pencipta langit dan bumi? Kira-kira yang mengajarkan itu roh apa? Roh sibilisis, Paman. Ya, roh sibilisis. Seperti itu cara belajarnya, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau Anda ngaku orang Sulawesi, sangat disayangkan. Orang Sulawesi itu pemakan coto, pemakan kontrol, sop saudaranya aja di sop. Masa nggak pintar-pintar? Sekira begitu dari saya, teman-teman, silakan dilanjutkan. Baik. Silakan. Maaf kepanjangan. Saya pamit dulu. Oh iya, Iya, Bang. hati-hati di jalan. Ini ada Tuhan Heri Yesus Ambon. memberkati. Iya, Tuhannya, silakan. Tuhannya. Kami diberkati Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya, karena Yesus saja minta pemberkatan. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan Bang Heri Ambon. Dari tadi mau ngomong, saya dengar ini. Silakan Bang. Apa pula ini teman kita ini? Kata bulus dalam KBBI berarti botak. Maksud lo? Kata bulus dalam KBBI berarti botak, miskin, mandul, sedang hewan bulus dalam bahasa biologinya Amida cartilaginea. Kepada siapa kenapa bisa ada istilah akal bulus, akal licik? Karena bulus alias bulus botak licik. Kurang ajar juga ini. Anton bisa. Wah. Aku hapus kau ya.
catatan ini jelek. 1, 2, 3. Gua hapus alias ku kasih kunci biru. Ya Bang Heri Ambon, silakan Bang Heri. Ini mukanya Yesus ku tengok ini foto profilnya ya kan. Pasti Kristen, bau-baunya Kristen. Tuhan kok kayak gitu kan. Nah, gimana Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim. Cuma Muslim, masya Allah. pengagum Nabi Isa dan Alhamdulillah. berharap saja Bang Zuma dan teman-teman yang di sini diberikan kesehatan, diberikan Amin. kesabaran dalam menyebarkan kebenaran Islam dan kebenaran hidup yang kekal. Amin. Memang belajar keluarga saya juga keluarga Kristen dan belajar minta doanya supaya keluarga saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Anton siapa namanya tadi ini? Anton bisa Oten harus revisi KBBI juga. Alamak, pandai-pandai pula kantor ini kawan kali ini.